Teman-teman semuanya, kali ini Ebenezer bikin gemetar karena sosok yang satu ini akhir-akhir ini mencuri perhatian dengan kata-kata dan juga kalimat-kalimat pernyataan yang sangat kontroversial. Bang, kenapa sih kok suka bikin sensasi dengan kata-kata yang sering muncul di setiap sidak, di setiap momen-momen seperti itu? Itu memang tadi asalnya plus atau memang sengaja dibikin kontroversi atau gimana? Enggak, rakyat itu kan suka dengan bahasa yang lugas. Lugas, kalau dari Bang Hensat, lugas atau asal ceplas-ceplos? Lugas. Gayanya Bang Eben. Saya juga pertama kali dapat ini Emmanuel Ebenezer bikin gemeter tuh pertanyaan saya siapa bikin gemeter siapa gitu. Tadi itu kan ada cuplikannya marah-marah gitu dicuekin tuh kan itu. Nah. Jadi menurut saya gini, kalau Bang Eben ini Bang Noel ini menurut saya bukan lugas tapi dia bicara apa adanya aja, yang mau dia omongin dia diomongin aja. Coba tadi kalau kita dengarkan komunikasi politiknya Bang Noel, ini kan dia udah pejabat ya. Ngomong sama Harry Hori aja, tapi kurang lucu. Gimana sih gitu, kayak kita ngomong jadi teman aja. Kayak mau berantem gitu ya bawaannya? Iya memang bawaannya begitu, jadi kalau orang nggak emosi tuh kelihatannya dia ada yang kurang sampai rumah pulang tuh. Jadi orang harus dibikin emosi kalau ngomong sama dia. Kan Metro TV kan juga menjadi saksi kan. Iya kan? Saksi banget. Nggak perlu kita jelasin lagi kan, waktu itu gimana aksinya dia sampai ada security masuk. Jadi emang karena terlalu apa adanya, maka ya harus terima ya inilah Noel. Maka misalnya, saya tuh juga bingung loh, nah itu di kantor, Pak Menterinya itu bingung nggak sih punya wamen kayak gini kan? Mungkin kalau orang ditanya, Menaker siapa? Mungkin yang diingat adalah Noel, bukan Pak Yasirli gitu. Apalagi Kemarin tuh gimana sih ceritanya? Kok menteri sama wamennya justru nggak ada di sampingnya Pak Prabowo nih waktu May Day. Justru adanya Bang Jumhur, Bang Iqbal, kemudian Mbak Eli, sama satu lagi Bang Andi kan. Nah, itu emang sudah di set gitu ya, dipersilakan para buruh, Menaker duduk aja. Ya itu kan hari buruh, bukan harinya menteri. Jadi yang duduk samping presiden ya buruh lah, ketua-ketua definisi buruh coba menurut. Kenapa? Definisi buruh menurut Wamenaker. Ya pertama mereka mendapatkan upah, mereka dipita oleh pekerjaan, ya itu. Menerima upah nggak? Yang terima juga, tapi kan kita pejabat yang menjabat membuat regulator, ya memang definisi itu betul. Kita juga sebagai menteri kan digaji, dapat upah dan sebagainya, ya buruh juga, gitu. Terus jadi ngerasa tapi kan bukan buruh. hari pejabat buruh. Oh. Atau hari pejabat menteri buruh. Ngerasa menjadi pejabat sekarang. Tadi katanya bukan jadi pejabat. Antara. Ini bentar lagi ngamuk nih. Tapi Bang Noel, tadi seperti Harry Hori di awal sempat sampaikan, kan Bang Noel dari aktivis juga dan sempat ojol juga dan sekarang pejabat. Ini titik yang diinginkan atau seperti apa sih? Ya gini, proses saya kan selain dari dunia aktivis, ya kita merasakan apa yang dirasakan masyarakat pada umumnya. Pernah juga saya menjadi pengamen. Salah satu pengamen itu kawan saya Adian. Desmond dulu ketua komisi 3 di DPR RI. Kebetulan beliau udah almarhum. Lantas banyak kawan-kawan saya di parlemen yang dulu sama-sama di jalanan. Nah kemudian prosesnya panjang lah ya, setelah dari aktivis nyari duit lewat ngamen di bus ya, puisi apa dan sebagainya. Lantas tahun 2016 kebetulan saya waktu itu sebagai relawan Jokowi juga dan relawan Ahok, ya saya lihat ada peluang mendapatkan duit yang begitu cepat tanpa harus korup, tanpa harus nyopet duit rakyat, jadi ojek online, driver ojek online. Nah, akhirnya saya daftar, waktu itu kan ojek online itu kan kayak raja, dipanggil-panggilin sama platformnya, gitu loh. Nah sekarang kita kasihan kan miris ngeliat platform digital ketika driver ojek online ini sekarang menjadi budaknya. Dulu menjadi raja, sekarang jadi budak gitu. Itu gila sekali tuh. Nah, tadi menarik loh, kalau jadi ojol itu kan karena cepat uangnya tapi nggak korup begitu kan. Nah, pilih mana? Ketika jadi pejabat tapi ada potensi korup, uang juga cepat. Tapi dan sekarang jadi pejabat. Jadi pejabat nggak korup, karena perintah presiden saya jangan korup. Kalau korup ya tahu resikonya, konsekuensinya. Ini presiden saya, ini presiden kita semua, ini presiden galak ini. Soal hal itu ya, gitu loh. Artinya di republik ini kan pulang dapat duit itu banyak. Gak mesti harus korup lah, banyak bonus-bonus, berbuat baik juga banyak bonusnya kalau di republik ini. Enggak gitu itu loh. Tadi saya mau upload mau agak eksplor tuh yang tentang budak tadi. Bang Noel saya ingat pernah marah sekali ke para provider
online itu, Gojek online dan lain-lain. Platform-platform itu. Platform-platform itu karena kan diminta oleh Pak Prabowo 500.000 per orang THR. Kemudian dikasihnya ternyata realisasinya nggak situ. Apakah gara-gara itu maka kemudian Bang Noel tadi bilang sekarang para Gojek online itu diperbudak oleh Ya sebetulnya provider. dari semenjak kita lihat kawan-kawan potongannya semakin nggak rasional, kemudian kecil, ya akhirnya kita punya rasa kok ini nggak beres sekali. Dulu mereka ini kan adalah raja-raja, tuan untuk para platform digital. Bahkan sempat ada proses kalau bisa menjadi driver ojek online di platform digital, mereka dibayar gitu untuk merekrut agar kawan-kawan ojek-ojek opang-opang itu bisa masuk bergabung di platform digital itu atau driver-driver inilah. Oke. Gitu. Oke, ini menarik. Aplikator. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.